Tahukah kita di tengah ujian yang seolah tidak menggambarkan keindahan, Allah sedang menitipkan sebuah kekuatan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang ketika kita merasa sulit akan sesuatu, kita akan berfokus pada kesulitannya, bukan pada bagaimana kita membuatnya menjadi mudah. Seperti sebuah pensil yang tiba-tiba patah, maka pilihannya adalah di tangan kita. Ingin menjadikannya dua pensil yang berguna, atau bahkan malah membuangnya karena sudah tidak berguna. Nah sama nih teman-teman, ketika kita nih lagi semangat-semangat ya untuk budgeting, untuk ngatur uang, untuk nabung, tiba-tiba terjadi hambatan atau terdapat pengeluaran lah ya yang tidak terduga, maka pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita ingin menjadikan menabungnya itu jauh lebih intens lagi, alias kita lebih bersemangat lagi merombak anggaran, memutus salah satu mata rantai keinginan pokok. Jadi bedakan dulu ya antara kebutuhan pokok dengan keinginan pokok. Bunda udah pernah bahas di beberapa video, teman-teman boleh cek aja. Intinya kalau keinginan pokok itu begitu nggak ada barangnya, kita bisa substitusi teman-teman. Tapi kalau kebutuhan pokok, wah ini udah bener-bener nggak bakalan bisa digantikan. Nah untuk ngitung dana darurat, yang kita kalikan bukanlah kebutuhan pokok plus keinginan pokok, tapi kita bisa berfokus pada kebutuhan pokok aja. Nah kalau ngomongin kebutuhan pokok, nggak jauh-jauh kan dari kebutuhan kita sehari-hari. Sekarang Bunda mau ngebahas nih trik jitu atasi ibu-ibu ya yang susah nabung, atau belum jadi ibu-ibu tapi sulit nabung, boleh juga nonton video ini ya. Nah jadi langsung aja ke trik yang pertama adalah tekan pengeluaran harian. Nah ini benar-benar penting. Kenapa Bunda selalu bilang kalau yang gak punya anggaran harian, usahain ya untuk budgeting bulanannya menggunakan metode 5 amplop atau metode karet gelang. Mohon maaf belibet ya. Ini di bawah kakinya Bun Ai ada baby Agni ya teman-teman. Nah ini mohon maaf banget, ternyata pulpennya Bun Ai itu udah banyak banget yang gak nyata. Jadi cuma ditinggalin sejam 2 jam udah habis sama baby Agni dan juga abang Bima. Masya Allah tabarakallah, gak apa-apa ya teman-teman. Jangankan spidol, meja diambruk aja Bun Ai nulis di lantai ya kan ya. Oke teman-teman, jadi trik jitu yang pertama adalah tekan pengeluaran harian. Coba deh pikir-pikir lagi. Misalnya nih, sekali lagi ya Bun Ai, tapi disclaimer dulu, Bun Ai ngebahas ini untuk yang budgetnya itu over. Tapi kalau yang on budget mah gak ada masalah. Sebagai contoh, aku mah buat makan 3 juta per bulan, buat makan aja ya udah nggak ada masalah. Jadi nggak ada ibaratnya mau jajan bakso atau mau jajan mie ayam, ya itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi balik lagi ya, nanti kita bakalan ngebahas kenapa sih harus masak sendiri itu lebih penting. Nah ini sebagai contoh kita menekan pengeluaran harian. Kalau pas ada hasrat nih, misalnya mau jajan bakso, kita langsung mikir 1 mangkok bakso 12.000 setara dengan setengah kilogram telur. Atau misalnya kita mau jajan ayam, 2 paket ayam pedas misalnya sama dengan 1 kilogram ayam mentah yang kalau kita olah akan jauh lebih banyak hasilnya. Atau kita lagi males tapi udah berhari-hari, nah itu harus diusir. Males mah boleh, jangan lama-lama, 2 jam 3 jam boleh males. Selebihnya jangan, nanti jadi kebiasaan ya teman-teman. Nah misalnya dengan 1 mangkok soto kita beli, kita bisa membuat 1 panci sayur penuh. Nah itu yang harus kita tekan pengeluarannya. Jadi relaksasi sejenak, lakukan perbaikan perlahan seperti metode Kaizen. Ketika mau jajan coba deh refleksi, kalau aku beli ini sebenarnya setara dengan ini loh. Kalau aku beli atau masak sendiri akan jauh lebih banyak lagi. Kalau aku beli cuma bisa dimakan sekali untuk 1 orang, tapi kalau aku masak bisa dimakan 2 kali untuk banyak orang. Jadi kan lumayan ya, bagus lagi uangnya banyak, bisa berhemat, insya Allah bisa berbagi dan bersedekah jauh lebih banyak teman-teman. Jadi kalau ibu-ibu yang masih ngerasa nabung, ayo berfokus untuk tekan pengeluaran harian. Kalau emang memungkinkan bisa mengubah budget bulanan makanan ya. Jadi misalnya budget mingguan itu jadi budget harian. Itu yang sedang Bunda lakukan dan ternyata efektif teman-teman. Yang kedua, selalu miliki budget vitamin karena ingat ya, kamu hemat
terus tapi anak kamu jatuh sakit, itu bakalan kayak apa ya, bom waktu gitu, yang kayak cuman dicelengin, sisa-sisa belanja akan habis hitungan dalam 1 jam 2 jam, bukan harian lagi, sejam 2 jam. Jadi sekarang dibanding kita kayak ngasih budget anak-anak untuk selalu jajan lebih agar dia happy, bahagia, semangat, mendingan kita alihkan ke budget vitamin atau membuat cemilan dan makanan yang sehat, teman-teman. Bunda tahu ini gak mudah karena Bunda pribadi juga masih step by step nih untuk merubah pola lamanya Bun Ai ke pola baru sekitar 3 mingguan terakhir. Karena pas kemarin anak-anak sakit barengan, jujur aja pas lagi sakit ya udah Bun Ai ibaratnya menjalani kegiatan untuk ngobatin anak-anak, bawa ke dokter. Tapi setelah semuanya sehat, Bun Ai diskusi lagi sama Pak suami, kira-kira ada beberapa pola nggak nih yang harus kita rubah supaya menjaga kesehatan anak-anak. Jujur aja, kalau anak sakit itu kan hati, pikiran udah nggak bisa terkontrol dengan baik ya. Jadi jangankan untuk produktif, untuk tetap tenang, untuk tetap kalem itu benar-benar kayak susah. Dan setelah sehat, jadi mikirinnya jangan pas anaknya sakit, tapi setelah sehat kita langsung kayak merefleksi kira-kira apa nih yang dirubah. Nah, Bun Ai lagi ngerubah nih metode sarapan di rumah, yang tadinya sarapan ringan jadi sarapan berat, teman-teman. Nah, selain itu kita mengusahakan semaksimal mungkin masak sendiri dari rumah, meskipun masakan yang sederhana itu lagi karena tukang soto di luar sana juga nggak mungkin kan hari ini jualan soto besok jadi jualan pecel, tuh kan nggak mungkin. Orang bosan nggak ya setiap hari saya jualan soto? Nah itu kan nggak mungkin, teman-teman. Sama masak di rumah juga kayak gitu, apalagi sayur asem, nah itu nggak bakalan bosen sih. Ada yang sama nggak nih tim sayur asem, ikan asin, sambal, lalap? Masya Allah, membayangkannya saja sudah membuat cacing-cacing di perut tuh meronta-ronta ya teman-teman. Jadi ayo semangat, kita usahakan memasak sendiri meskipun sederhana. Selain hemat, insya Allah akan jauh lebih sehat karena kita pasti memasaknya dengan cinta. Waduh, semangat para ibu-ibu baru ya yang baru belajar masak. Ayo rajin-rajin buka YouTube. Mudah-mudahan buka YouTube-nya Sketsa Bunda deh. Di situ ada menu-menu sederhana lah, menu-menu harian yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini adalah yang ketiga, buat target menabung. Jadi kalau teman-teman selalu gagal nabung, mungkin karena nggak punya target atau bahkan targetnya kebanyakan. Jadi kerucutkan dulu target menabungnya maksimal 3, teman-teman. Menabung bebas banget caranya, bisa dengan recehan atau yang anak-anaknya sekolah ada tabungan boleh di sana, atau tabungan berjangka. Tapi saran dari Bun Ai, setiap tabungan yang ada potongannya di hold gitu teman-teman, atau dijaga nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Bun Ai pribadi jujur ya, kalau nabung ada potongannya sebenarnya khawatir jatuhnya ke riba. Bukan nggak ikhlas sih, tapi khawatir aja jatuh ke riba teman-teman. Nah, untuk nabungnya maksimal 3 itu ada di dana darurat, pendidikan, dan investasi. Nah, untuk yang dana daruratnya belum penuh, saran dari Bun Ai fokus aja ke situ dulu, fokus aja untuk dana darurat dulu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya kalau ada backsound dari Baby Agni. Dia tadi buka pintu jadi agak berisik ya. Oke, lanjut. Di sini adalah mengurangi pergi untuk hal-hal yang tanpa tujuan dengan teman. Karena sebenarnya ajaran ini bukan ajaran pakar keuangan, tapi ajaran Islam. Islam tuh kayak memakruhkan kita pergi dengan tujuan kayak cuma cari angin. Kita pergi nggak ada tujuan yang jelas, apalagi mohon maaf cuma nongkrong-nongkrong, hahaha. Nah, itu tuh kayak dimakruhkan, sehingga kita tuh kalau pergi minimal kita punya tujuan. Jadi jangan sampai ke mall yuk, ngapain? Gampang ntar juga kepikiran di sana. Nah jangan, karena biasanya meskipun sedikit itu bakalan ngeluarin budget teman-teman. Dan yang kedua, ketika hal ini terjadi bisa aja kita akan jauh lebih konsumtif, membeli sesuatu yang jangankan di pikiran, kebayang aja nggak, tiba-tiba aja pas jalan, ih lucu ya, gumus ya, langsung dibeli. Nah itu berbahaya banget. Tapi emang serius, kalau ajaran Islam sendiri tuh kayak memakruhkan kita keluar tanpa tujuan. Jadi minimal kalau keluar tuh mau kemana? Mau beli garam, mau kemana? Mau beli cilok misalnya. Jadi emang kita mau beli tuh mau jajan ya. Kalau sama keluarga gimana? Beda. Kalau sama keluarga tuh kita secara psikologi nggak ada tekanan apapun.
Karena kan keluarga harta yang paling berharga gitu ya adalah keluarga. Jadi maksudnya kalau sama keluarga tuh kita nggak mau beli aja nggak malu. Misalnya itu mahal ya, nggak usah, itu mahal ya dek, nanti aja. Tapi kalau nongki sama teman-teman, kadang-kadang secara psikologi kita tuh ada gengsi yang harus dijaga. Jadi ujung-ujungnya yang tadinya niatnya nggak beli jadi beli deh. Nah nanti kan yang rugi siapa? Budget kamu sendiri. Jadi itu dikurangi ya untuk ibu-ibu yang masih kesulitan nabung. Kecuali mohon maaf banget yang hari ini diberikan kepercayaan Allah rezekinya mungkin ngepas hanya untuk kebutuhan, fokusnya jangan sama nabung tapi jangan membuka pintu hutang. Nah sampai menit ini Bunda ngucapin dulu terima kasih untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget Bun Ai belum bisa sapa-sapa karena emang belakangan ini jadwal sekolah, jadwal les, jadwal kegiatan anak-anak tuh lumayan padat ya teman-teman. Jadi kayak Bun Ai bikin video tuh agak kejar-kejaran. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi apa yang Bun Ai sampaikan, dan terima kasih teman-teman mau selalu memberikan support di video sederhana ini. Dan terakhir, sama seperti metode Kaizen yang Bun Ai bahas kemarin, rayakan keberhasilan kita menahan jajan dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi jangan sampai karena kita berfokus pada masa depan, kita menenggelamkan kebahagiaan kita di hari ini. Jadi boleh banget kalau teman-teman ngerasa udah berhasil dalam 2 minggu gak jajan, nah silakan ambil sebagian gitu ya untuk jajan sama keluarga. Kenapa sih Bunda selalu kayak keluarga terus? Karena kalau di keluarga misalnya teman-teman jajan nih sama anak-anak, itu kayak ngebangun pola alam bawah sadar. Oh ternyata kalau aku gak jajan receh setiap hari, aku malah bisa makan bakso di resto loh sama mama papa gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Pokoknya apa yang Bunda sampaikan emang ini berdasarkan pengalaman sebagai ibu rumah tangga, bukan seorang pakar. Jadi yang punya pengalaman lain itu boleh juga tulis di kolom komentar. Jadi ini aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Terima kasih. Pokoknya lope-lope forever. Sampai jumpa lagi di channel keluarga Bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.